Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi di channel Raudio. Pada kali ini saya akan membawakan kelanjutan cerita. Dan kali ini adalah part 3 dari cerita Teror Neib. Sekitar pukul 8 malam, aku sudah masuk ke dalam kamar. Sementara itu, Akbar masih asik menonton televisi di ruang tengah. Saat sedang membaringkan tubuh di atas tempat tidur, tiba-tiba Dani, panggil seseorang dari balik jendela. Suaranya sangat mirip sekali dengan suara Indra. Dani, keluar dulu bentar Dani, ucapnya lagi. Aku pun memberanikan diri, berjalan mendekati jendela, lalu sedikit mengintip. Ternyata benar, Indra yang sedang berdiri di balik jendela. Bentar Indra, bentar, sahutku. Seraya berlari ke arah pintu depan. Mau kemana Dan? Tanya kakakku. Mau ke samping rumah kak, ada si Indra, balasku. Lalu keluar dan berjalan menuju samping rumah. Indra masih berdiri di sana, di dekat pohon mangga. Luar biasa sekali, ia sudah tidak takut keluar malam-malam. Udah berani keluar malam Indra? Tanyaku. Namun Indra tidak menjawabnya. Ia hanya tersenyum saja. Pandangannya terus tertuju pada pucuk daun mangga. Lihat apaan sih Indra? Tanyaku lagi sambil ikut menengadah ke atas. Tapi di atas tidak ada apa-apa. Tuh Dan, lihat deh. Indra pun menunjukkan jarinya ke puncak pohon mangga. Hah? Aku pun kebingungan karena aku tak bisa melihat apa-apa. Dia ada di sana Dan, ucapnya datar. Dia siapa sih Indra? Tanyaku. Namun sama sekali tak ada jawaban. Saat ku tengok ke samping, ternyata Indra sudah menghilang. Dra, panggilku sambil celingukan. Dan pada saat itulah aku baru tersadar kalau itu bukanlah Indra. Sontak aku pun berlari masuk ke dalam rumah. Kenapa Dan? Tanya kakakku sambil keheranan. Bukan Indra ternyata, balasku. Dah, bukan Indra gimana maksudnya? Tadi ada Indra, terus baru ngomong bentar, dia udah ngilang. Kamu udah dibilangin jangan keluar, bandel sih. Iya kak, iya. Dani nonton TV aja. Ada yang berubah dalam diriku. Rasa takutku tidak seperti dulu. Apa karena aku sudah mulai terbiasa? Apalagi sosok tadi sama sekali tidak terlihat menyeramkan. Bahkan sangat mirip sekali dengan Indra. Kabarnya pencarian semalam tidak membuahkan hasil. Sukma dari Sari masih belum ditemukan. Indra dan keluarga pun tampak terguncang. Mereka semua terlihat sedih sekali. Sepulang sekolah, ayah mengajakku Jumatan di masjid. Di sana, aku tidak melihat keberadaan Indra. Hanya ada Fahrul dan Jan. Rul, Jan, Indra kemana? Tanyaku. Di rumahnya paling Dan, jawab si Fahrul. Selesai Jumatan, aku pun langsung ke rumah Indra bersama dengan Fahrul dan Jana. Kami diperbolehkan masuk ke dalam. Kami duduk di ruang tamu. Indra pun keluar kamar, tapi matanya sembab seperti habis menangis. Kenapa Indra? Tanyaku. Kak Sari Dan, masih belum bangun, balasnya dengan sedih. Dra, semalam ada hantu yang mirip kamu, nyamperin ke rumahku. Dan, jangan cerita gituan dulu deh. Iya maaf. Tak lama kemudian, dari dalam muncul Mbah Warto. Ia menatapku lama sekali. Tatapannya membuatku sangat tak nyaman. Adik lihat apa? Tanyanya. Sepertinya dia mendengar percakapanku tadi. Ini Mbah, semalam ada orang mirip Indra berdiri di dekat pohon mangga. Tapi tiba-tiba dia ngilang, balasku. Mbah Warto pun terdiam sejenak sambil masih menatapku. Dan tak lama ia berjalan mendekat. Coba antar Mbah ke sana, pintanya. Aku pun berjalan keluar, pergi ke tempat di mana ada sosok yang menyerupai dengan Indra semalam. Di sini Mbah, ucap. Dia ngomong sesuatu enggak? Tanya Mbah Warto. Ngomong Mbah. Ngomong apa dia? Dia ada di sana, cuma ngomong gitu aja Mbah. Di sana? Adik ingat di mana? Di sana Mbah, di pohon mangga Mbah di atas. Aku pun menunjuk ke atas pohon mangga. Mbah Warto pun kembali memejamkan matanya. Dan tak lama kemudian, ia membuka matanya. Ternyata di sini, ucapnya dengan raut wajah senang. Tangan kanannya pun bergerak, seperti menarik sesuatu dari pohon mangga. Lalu dia membuka mata dan tersenyum ke arahku. Terima kasih ya Dik. Jujur, saat itu aku bingung. Kenapa Mbah Warto mengucapkan terima kasih kepada aku? Sukmanya sehari sudah ketemu.
ada di puncak pohon ini, sambung Bawar. Aku, Fahrul, Jana dan Indra hanya bengong, tidak mengerti apa yang terjadi. Bawarto kembali ke rumah Indra dan tak lama kemudian akhirnya Sari pun bisa sadar. Bu Ani dan anggota keluarga lain datang ke rumahku untuk mengucapkan terima kasih. Padahal bukan aku yang menemukannya, tapi sosok itu, ucapku dalam hati. Setelah sadar, Mbak Sari pun bercerita tentang apa yang terjadi pada malam itu. Kamar Sari terletak tidak jauh dari pintu belakang yang berbatasan langsung dengan rumah Neipah. Jika masuk dari pintu belakang, di kiri ada area dapur dan di kanan ada kamar mandi. Dan di samping kanan kamar mandi, itulah kamar Mbak Sari. Malam itu, sekitar jam 11 malam, Sari masih mengerjakan PR sekolahnya. Ia pun duduk di meja belajar yang menghadap ke jendela. Jendela yang hanya berani ia buka setiap siang hari saja. Terdengar suara orang batuk di balik jendela. Kaget sekaligus takut, spontan Sari pun melompat ke atas tempat tidur di samping meja belajar. Ia sangat yakin, pada jam segitu tidak mungkin ada orang yang berani melewati gang samping. Apalagi semenjak banyak teror yang telah terjadi. Ia pun berbaring sambil memegang selimut, siap-siap menutup tubuhnya dengan selimut. Terdengar suara seperti ada seseorang sedang membuka pintu besi belakang. Deritan engsel pintu belakang terdengar sangat jelas, menandakan ada seseorang yang sedang membukanya. Sari kira ada orang yang keluar malam-malam, ucap Sari. Dek, panggil seseorang. Nenek numpang ke kamar mandi ya, sambungnya. Suaranya mirip sama Neipah, Pak, ucap Sari sambil menatap ke arah ayahnya. Saat itu Sari mulai ketakutan. Jantungnya berdetak sangat kencang. Namun, ia tak berani kemana-mana, hanya berbaring di atas tempat tidur. Dek, panggil suara itu lagi. Sari pun tak berani membalas panggilannya. Tapi, ada kesalahan terbesar Sari. Dia lupa mengunci pintu kamarnya. Ia malah memilih bersembunyi di balik selimut. Dan tak lama, terdengar suara percikan air dari dalam kamar mandi. Tak lama kemudian suara itu pun hilang. Dek, makasih ya dek. Tiba-tiba terdengar suara orang itu lagi dan suara langkah kakinya terdengar dengan jelas. Sama persis dengan apa yang telah diceritakan oleh Pak Karya sebelumnya. Tapi ada suara langkah kaki yang diseret disertai tongkat kayu yang dipukulkan ke lantai. Suaranya semakin mendekat ke kamar Sari. Sari sempat mengintip sedikit, melihat gagang pintu yang mulai bergerak-gerak. Tanda ada seseorang yang ingin membuka pintunya. Dan tak lama kemudian, ada suara pintu yang terbuka. Iya, pintu kamar pun akhirnya terbuka. Sari langsung menutup wajahnya dengan selimut. Dan lagi-lagi, ada suara langkah kaki yang diseret, disertai dengan suara tongkat kayu yang dipukulkan ke lantai. Dan suara itu semakin mendekat kepada Sari. Kini muncul suara deritan di atas tempat tidur Sari. Seperti ada seseorang yang sedang duduk di ujung tempat tidurnya. Hawa dingin pun mulai terasa di telapak kaki Sari. Sari takut banget, Pak. Udah coba teriak-teriak, tapi tetap gak bisa, Pak, ucap Sari. Hawa dingin pun segera menghilang, berganti dengan suara kursi meja belajar yang bergeser. Dek, jangan tidur malam-malam, ucap suara itu dengan nada lirih. Sari pun semakin gemetar dan ketakutan, nyaris buang air kecil di celananya. Kali ini ia merasa ada seseorang duduk di ujung tempat tidur, tepat di samping kepalanya. Ia memegang selimut erat-erat sambil berusaha berdoa. Tapi sayang, kekuatan makhluk itu begitu besar. Dalam hitungan detik, selimutnya sudah tertarik dengan cepat dan melayang jatuh ke lantai. Sari yang kaget langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Hawa dingin mulai dirasakan di tangan dan lehernya, dan tangis Sari pun pecah. Dek, kenapa diam saja? Ucap suara itu seraya berbisik. Dadanya terasa semakin sesak, dan Sari mulai kesulitan untuk bernafas. Ia pun terpaksa membuka tangannya yang basah, penuh dengan air mata. Lalu ia mengambil nafas panjang, tetap dengan mata yang sambil tertutup. Buka matanya, Dek, pinta dari suara itu. Tidak sopan kalau ada orang tua bicara. Lihat wajahnya. Suaranya kini kian meninggi. Sari pun semakin tidak bisa mengontrol tubuhnya. Dan kedua matanya pun akhirnya terbuka lebar. Dan kini sosok itu sudah ada di hadapannya, duduk di atas tubuh Sari. Apa itu Neipah? Tanya dari Mbah Warto. Iya Mbah, balas Sari. Wajah mereka saling berhadapan. Rambut panjang Neipah
sampai menyentuh wajah dan leher si Sari. Hawa dingin pun semakin menjalar di punggungnya. Tubuh mungilnya diangkat ke atas, sedikit melayang. Hawa dinginnya kerasa sampai leher, terus sampai ke kepala, terus habis itu semuanya jadi gelap, ucap si Sari. Setelah itu Sari pun membuka matanya, dan ternyata ia sudah duduk di atas pohon mangga. Ia melihat banyak orang sudah berkumpul di depan rumahnya. Aku coba panggil-panggil, tapi gak ada yang dengar, ucap si Sari. Terlihat banyak orang berlalu lalang. Sari pun berteriak minta tolong, tapi lagi-lagi tak ada seorang pun yang mampu mendengarnya. Sari pun hanya bisa menangis, sampai akhirnya ada seseorang yang bisa membawanya turun. Dan orang itu adalah Mbah Warto. Kenapa bisa begitu ya Mbah? Tanya Pak RT. Sari dibawa ke alam jin. Beruntung dia belum sempat dibawa lebih jauh. Jika sudah pergi terlalu jauh, ada kemungkinan Sari akan tersesat. Jelas dari Mbah Warto. Nah, tersesat? Kalau tersesat, gimana Mbah? Tubuhnya akan kosong, tanpa jiwa. Seperti kemarin. Walaupun sukmanya sudah ketemu, saya harus memastikan dulu kalau itu adalah asli. Emang kenapa Mbah? Soalnya banyak jin yang suka menyamar. Mereka ingin sekali hidup seperti manusia. Jika tidak hati-hati, bisa jadi mereka yang malah masuk ke tubuhnya Sari. Jelas dari Mbak Warto. Lalu efeknya gimana Mbah? Tanya dari Pak RT. Ya jadi seperti orang gila. Mengerikan ya Mbah. Apa sosok itu masih ada di kampung ini Mbah? Tanya Pak RT lagi. Sudah saya coba pindahkan ke suatu tempat yang dijaga oleh jin lain yang lebih kuat. Balas dari Mbak Warto. Jadi udah gak akan neror warga sini lagi Mbah. Ya semoga begitu, selama tidak ada orang yang melepaskannya. Aku bingung sekali. Tak merasa senang saat mendengar ucapan Mbak Warto. Malahan terasa sedih. Ada perasaan tidak ikhlas jika Nek Ipah pergi. Segera ku tepis perasaan itu setelah melihat senyuman di wajah keluarga Indra yang sudah kembali. Indra, main kelereng yuk, ajakku. Nah ayo Dan. Indra pun sudah bersemangat. Kondisi kampung sudah seperti sedia kala. Aman dan tentram, tanpa gangguan Nek Ipah. Pak Karya beserta istrinya sudah kembali menempati rumahnya. Anak-anak pun mulai berani bermain di lapangan dan sumur pun sudah dibuka kembali. Jadi Mbak Ratna tidak perlu meminta air ke tetangganya lagi. Malam harinya terlihat Mang Udin sudah mulai kembali berjualan. Aku pun kangen sama mie tek-tek buatannya. Sempat terlintas sebuah pertanyaan di pikiranku. Kemana anak kecil itu? Sepertinya aku perlu mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena berkat dia, kini aku pun cukup terkenal di kampung ini. Bahkan sampai kampung tetangga. Namun sekarang, kenapa ia juga ikut menghilang? Dani, nanti sore main ular tangga yuk. Ajak Randa, anak tetangga depan rumah. Ayo, ajak yang lain tapi ya, biar rame, balasku. Kan cuma bisa berempat. Ya kan bisa ajak Farul sama Indra. Ya udah deh Dan, kamu aja yang ajak. Walaupun Randa ini tinggal di depan rumah, tapi kami jarang main bersama. Mungkin karena dia termasuk anak rumahan yang tidak boleh keluar jauh dari rumahnya. Habis asyar, kami pun mulai bermain. Kami duduk di balai kayu depan rumahnya Randa. Permainannya sangat seru, sampai kami pun lupa bahwa sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Bu Ani sudah memanggil Indra untuk segera pulang. Ia pun bergegas lari ke rumahnya. Duh, padahal bentar lagi selesai ya, ucap si Randa. Iya, main pulang aja si Indra, timpalku. Dan tak lama kemudian, azan maghrib pun berkumandang. Dani, pulang. Ibu pun berteriak dari depan rumah. Iya bu, bentar lagi pulang bu. Walaupun teror Nek Ipah itu sudah tidak ada lagi, tapi memang sebaiknya anak-anak tidak berada di luar rumah ketika maghrib. Soalnya, kata Pak Ustadz, kalau maghrib itu banyak jin yang berkeliaran. Udah bubar, pulang yuk pulang, ajak si Farul. Iya, udah diomelin ibu juga, balasku. Aku pun bersiap-siap pulang, mencari sandal di kolong balai. Tapi tak ada. Loh, sandalku kemana ini? Tanya aku bingung. Rul, Randa, lihat sandalku enggak? Sambungku. Enggak lihat Dan, balas mereka dengan kompak. Ini pasti kerjaan si Indra nih. Hingga akhirnya aku pun pulang tanpa menggunakan sandal. Aku berjalan perlahan karena banyak kerikil. Dan baru masuk ke halaman, tiba-tiba terdengar. Aku celingkukan mencari sumber suara itu. Dan ternyata arahnya dari rumah Indra.
bener kan si Indra yang umpetin sendalku? Pikirku dalam hati. Lihat aja nanti kamu Indra. Aku pun kesal. Lalu aku lanjut berjalan. Terdengar suara itu lagi. Dan kali ini diikuti suara tawa anak kecil. Jelas sekali suaranya dari samping rumahku. Dan saat ku lihat ke atas pohon mangga, ternyata ada sesosok anak kecil yang sedang duduk di sana. Anak itu melambaikan tangan. Aku ketakutan. Aku segera berlari masuk dalam rumah. Namun, ibu sudah menghadang di balik pintu. Dani, udah dibilangin. Kalau nggak pakai sendal jangan langsung masuk rumah. Cuci kaki dulu sana di luar. Tapi bu, buruan cuci kaki dulu di kamar mandi. Perintahnya lagi. Tapi tadi Dani pakai sendal kok bu. Cuma diumpetin sama Indra. Aku pun berusaha membela diri. Tak ingin pergi ke kamar mandi karena harus melewati samping rumah. Apalagi setelah melihat anak kecil di atas pohon mangga tadi. Jangan bohong. Ibu lihat sendalnya ada di pintu belakang kok. Balas dari ibu. Nah, kok bisa bu? Tanyaku sambil bingung. Cukup lama aku hanya berdiri di teras saja sambil memikirkan langkah apa yang akan kuambil. Hingga sebuah ide pun muncul. Kenapa aku nggak lari aja? Pikir. Aku pun segera mengambil ancang-ancang untuk berlari sekencang mungkin. Dan berhasil. Hantu anak kecil itu tidak muncul. Dan setelah aku mencuci kaki, aku langsung menuju ke dalam kamar. Sekitar pukul 10 malam, aku sudah tertidur. Dan lagi-lagi, aku bermimpi di sebuah ruangan yang sangat gelap. Ruangan yang sangat gelap, sama seperti mimpi sebelumnya. Apa kamu mencariku? Tanya suara dari dalam kegelapan. Suara yang sama dengan suara anak kecil itu. Iya, balasku singkat. Lalu, kenapa kamu takut melihatku? Tanya anak kecil itu lagi. Jadi, anak kecil di pohon mangga itu kamu? Aku pun balik bertanya kepadanya. Iya, itu aku. Apa kamu mau melihatku lebih dekat? Katanya sambil tertawa. Enggak, aku takut. Aku tidak menakutkan. Tiba-tiba, ruangan berubah menjadi terang benderang. Dan saking terangnya, aku sampai memicingkan kedua mataku. Karena memang begitu silaunya. Perlahan mataku mulai terbiasa. Dan dari kejauhan, terlihat ada seorang anak yang mendekat kepadaku. Ia terus mendekat, sementara aku hanya bisa berdiri mematung. Dan kini, ia sudah berada di hadapanku. Hai, namaku Dirga. Sapanya dengan senyum mengembang. Jadi, kamu anak kecil itu? Tanyaku. Aku tidak menakutkan bukan? Kutatap perlahan setiap inci tubuhnya. Ia nampak seperti anak kecil biasa. Bahkan, parasnya lebih menawan dariku. Kulitnya berwarna putih kecoklatan. Rambutnya ikal, tertutup sebagian oleh kain hitam yang ada di atas kepalanya. Ia mengenakan baju lengan panjang berwarna putih bersih dan celana pendek yang berwarna coklat. Apa ini wujud aslimu? Dirga pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Lalu, berapa umurmu Dirga? Tanya. Aku lebih tua darimu, umurku 9 tahun. Entah mengapa tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah, seperti ketakutan. Dan sorot matanya mengarah ke belakang tubuh. Nanti aku datang lagi ya, ucapnya. Dan tak lama dia pun menghilang. Apa yang sebenarnya telah dia lihat sampai wajahnya begitu ketakutan? Aku yang penasaran. Akhirnya aku pun menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa, hanya ada cahaya terang yang perlahan mendekat. Tak lama cahaya itu menyorot wajahku, hingga akhirnya aku pun terbangun dari tidurku. Aku mengambil posisi duduk sambil membayangkan mimpi tadi, terutama tentang sosok yang baru saja kutemui. Efek dari mimpi semalam membuatku semakin penasaran dengan Dirga. Dan sepulang sekolah, aku berdiam diri di kamar sendirian. Kak Akbar belum pulang sekolah. Aku pun membaringkan badan di atas tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Bayang-bayang sosok Dirga tiba-tiba muncul di benakku. Ada sebuah keinginan untuk bertemu dengannya. Soalnya, aku masih belum mengucapkan terima kasih kepadanya. Dani. Ada sebuah ketukan di balik jendela yang membuyarkan lamunanku. Spontan aku pun langsung menoleh ke sana. Hanya terlihat gorden yang menutup jendela. Dani, panggil suara itu lagi. Suaranya sangat mirip dengan suara Dirga. Aku pun beranjak, berjalan mendekati jendela. Kubuka gorden dengan perlahan. Dan benar, aku cukup terkejut saat melihatnya ada di balik jendela. Rasanya aneh ketika melihat hantu di siang hari bolong begini. Aku mengucek kedua mataku, masih tak percaya dengan apa yang telah kulihat. Dirga tetap ada di hadapanku.
Kenapa kamu hanya berdiri di luar? Sini masuk, ajakku. Tidak bisa. Ia pun menolak. Emang kenapa Dirga? Tanyaku. Macan itu melarangku masuk, balasnya. Macan. Aku bingung dengan ucapannya. Karena tak mungkin ada seekor macan di sekitar rumahku. Ada seekor macan di pintu depan rumahmu, jelasnya. Ah, macan? Apa dia jahat? Dia menakutkan, badannya besar, matanya merah menyala, taringnya panjang, dan seketika Dirga menghentikan ucapannya. Matanya melihat ke arah lain, wajahnya pun terlihat ketakutan. Aku pergi dulu, Dani. Sekarang macan itu sedang menatapku dengan marah. Dan tak lama, Dirga pun menghilang. Macan besar yang menakutkan. Kenapa ia melarang Dirga masuk ke dalam rumah? Yang jelas, gara-gara ucapan Dirga tadi, aku pun menjadi takut setiap kali melihat pintu depan. Dirga, Dirga, panggilku pelan saat Akbar sedang menonton TV. Iya, terdengar jawaban dari balik jendela. Kenapa kamu tadi siang pergi, Dirga? Tanyaku. Kan aku sudah bilang, macan itu menatapku sambil marah, dan macan itu menyuruhku pergi. Terus, gimana caranya supaya kamu bisa masuk ke kamar ini? Aku pernah masuk ke kamarmu. Masa kamu lupa, Dani? Aku mengerutkan keningku, memikirkan ucapannya barusan. Oh iya Dirga, aku ingat. Waktu kamu bilang ada yang marah itu kan? Iya, aku hanya bisa masuk sebentar. Takut si macan itu nanti tahu. Jadi gimana caranya biar kamu bisa masuk kamar ini lebih lama? Dani kesini dulu, nanti aku kasih tahu. Aku pun berlari keluar kamar, menuju samping rumah. Dan mau kemana malam-malam? Tanya kakakku. Mau ke samping bentar kak, balasku. Awas lu Dan, nanti ada setan, kata Akbar sambil menakutiku. Ah biarin lah kak. Aku pun sudah berada di samping rumah. Tapi Dirga malah tidak terlihat. Hei, sapanya yang tiba-tiba muncul di belakang. Aku pun kaget. Dirga, jangan muncul tiba-tiba gitu dong, protesku. Iya, aku cuma mau mengetesmu. Ternyata kamu masih penakut. Ayo jelasin gimana caranya. Tutup matamu, Dani, perintahnya. Seketika, udara dingin terasa di punggungku. Ditambah ada beban yang lumayan berat di pundakku. Sudah, kamu boleh buka mata. Dan aku pun baru sadar kalau ternyata Dirga sudah naik ke atas punggungku. Pantesan berat. Ayo cepat masuk ke rumah. Aku tidak bisa lama-lama begini, perintah Dirga. Aku pun segera masuk ke rumah. Berjalan agak cepat ketika melewati pintu depan. Karena khawatir macan itu akan tahu keberadaan Dirga. Dani, kakakku memanggilku. Aku memilih tidak menghiraukannya dan aku langsung menuju ke kamar. Udah kan Dirga, turun dong. Berat nih, pinta. Iya, ini mau turun. Aku senang. Macan itu tidak tahu kalau aku masuk ke dalam kamar. Dan aku pun ikut merasakan kebahagiaan. Sekarang kamu udah bisa masuk ke kamarku kan? Iya, karena kamu sudah mengizinkan. Jadi, sekarang aku bisa keluar masuk kamar ini. Ya udah, malam ini aku mau tidur. Aku ngantuk. Dirga pun agak cemberut. Dan tak lama kemudian, Dirga pun menghilang. Singkat cerita, pada keesokan paginya, aku memanggil Dirga agar mau ikut bermain bersamaku. Aku pun mengeluarkan kotak mainan. Dan aku lupa kalau Dirga tidak bisa menyentuh benda-benda itu. Dirga, kamu biasanya main apa? Kamu mau lihat? Tanya Dirga. Caranya gimana Dirga? Seperti biasa, pejamkan matamu, pintanya. Jangan takut dan kaget jika kamu melihat sesuatu, sambung dari Dirga. Aku pun memejamkan mata. Dan seperti biasa, awalnya terlihat sangat gelap sekali. Maju Dani, jangan diam saja, terdengar suara Dirga. Aku pun berjalan maju dan melihat ada sebuah pintu yang bercahaya. Masuk ke sana Dani, perintahnya. Aku pun membuka pintu. Tiba-tiba, di hadapanku sudah ada gunung. Kulayangkan pandangan dan ternyata aku ada di sebuah desa. Sebagian besar rumahnya terbuat dari kayu dan beratapkan jerami. Banyak orang yang berlalu lalang, berpakaian mirip sekali dengan yang Dirga kenakan. Tutup matamu, bukan di sini. Suara Dirga pun kembali terdengar. Dan ketika aku membuka mata, aku sudah berada di tempat lain, di sebuah lahan kosong. Ada banyak anak-anak yang sedang bermain di sana.
dan salah satunya adalah Dirga. Anak-anak itu saling berpegangan tangan, membentuk sebuah lingkaran besar. Dirga ada di luar lingkaran, mengejar salah seorang anak yang lainnya. Ketika temannya itu masuk ke dalam lingkaran, teman-teman lainnya yang membentuk lingkaran akan otomatis jongkok, sehingga Dirga tidak bisa masuk ke dalam lingkaran itu. "Permainan apa ini?" tanya. "Ini namanya anyam-anyaman, permainan kesukaanku." "Terus kenapa kamu mengejarnya?" "Aku jadi musang, sedangkan dia itu ayam. Seekor musang harus menangkap ayam buruannya hingga dapat." Jelasnya serius. "Oh, seru juga ya Dirga. Kamu mau lihat yang lain?" "Ah, permainan lain Dirga?" "Bukan, tapi kali ini janji, jangan takut." Aku pun segera dibawa Dirga. Aku berada di depan sebuah rumah panggung yang cukup besar. "Masuk," perintah dari Dirga. Aku pun berjalan masuk ke dalam rumah. Sebuah rumah besar yang terbuat dari kayu. Dari bagian lantai, dinding, bahkan perabotnya, semuanya terbuat dari kayu. Dirga pun muncul, masuk ke sebuah ruangan, dan aku pun mengikutinya. "Ini kamarku," ucapnya dengan nada datar, dengan tatapan kosong. Kami pun berdiri di tengah kamar, cukup lumayan lama. "Sudah saatnya," ucap dari Dirga. Tiba-tiba, terdengar suara kencang dari luar rumah. Suaranya mirip sekali dengan suara senapan. Sayup-sayup terdengar jeritan anak-anak, wanita, dan pria yang saling bersaut-sautan. Aku menatap Dirga. Matanya terus tertuju pada lemari kayu di kamarnya. Ada sosok yang sangat mirip Dirga masuk ke dalam kamar, diikuti oleh seorang wanita. Itu ibumu?" "Iya," balasnya dengan singkat sambil menatap lemari. Terlihat ibunya menyuruh Dirga bersembunyi di kolong kasur. Ia berkata, "Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar." Setelah itu, ia pergi keluar dari kamar. Tak lama kemudian, terdengar suara gedoran di pintu depan. Diikuti suara tembakan yang terdengar sangat kencang sekali. Dan juga ada jeritan seorang wanita. Dirga pun keluar dari kolong tempat tidur, lalu bersembunyi di dalam lemari. Terlihat seorang pria masuk ke dalam kamarnya. Tubuhnya tinggi, berseragam coklat muda, kulitnya putih, bola matanya berwarna biru, dengan rambut yang berwarna pirang dan sepatu boot yang sangat besar. Dan ia membawa sebuah senapan. Orang itu mengobrak-abrik kamar Dirga, seperti sedang mencari sesuatu. Kemudian, ia melangkah, mendekati lemari itu. Ia pun membuka pintu lemari. Di dalam lemari, terlihat Dirga yang sedang menangis ketakutan. Dan orang itu menyeret tubuh kecil Dirga hingga keluar dari lemari. Kemudian Dirga pun dipukul dan ditendang. Dirga menjerit kesakitan dan diikuti isak tangis. Namun, pria itu sama sekali tidak menghiraukannya. Pria itu tidak henti-henti memukulnya. Hingga akhirnya, Dirga pun tumbang, tergeletak di lantai. Darah segar mengalir dari mulut serta wajahnya. Dalam keadaan tidak berdaya, pria itu kembali menyeret tubuh Dirga dan dimasukkan kembali ke dalam lemari. Kemudian, pria itu menghalangi pintu lemari itu dengan sebuah meja kecil agar Dirga tidak bisa keluar dari dalam lemari. "Tolong, tolong," ucap Dirga dengan nada yang sangat lemah sambil merintih kesakitan. "Ibu, Bapak, tolong," ucapnya lagi. Jeritan minta tolong itu terdengar bersamaan dengan bunyi pintu lemari yang digedor-gedor dari dalam. Dan tiba-tiba ada asap yang masuk dari lubang ventilasi dan sela-sela pintu kamar. Hingga dalam sekejap, asap itu sudah memenuhi seluruh isi ruang. Api pun menjalar dari lantai, dinding dan langit-langit, melahap semua yang dilewatinya. Ranjang pun sudah terbakar habis, dan kini hanya tinggal lemari di pojok ruangan saja. Tak lama api pun mulai menjilati lemari itu, dan terdengar suara jeritan minta tolong dari Dirga. Tapi suara jeritan itu terdengar lemah sekali. Suara anak kecil yang tidak berdaya. "Panas, panas, tolong, panas." Dan setelah itu, suaranya menghilang, menyisakan pemandangan lemari yang sedang dilalap api. Seketika mataku terbelalak melihat kejadian yang sangat memilukan itu. Sampai aku tak sadar, Dirga pun ikut lenyap di balik tebalnya asap. "Dirga, Dirga!" Aku mencoba memanggilnya. Dan tak lama kemudian, "Dani, Dan, bukain pintunya dong!" teriak kakakku dari luar kamar. Aku pun tersadar. Aku membuka mataku,
bangkit, dan segera membukakan pintu kamar. "Ngapain sih dikunci segala?" ucap kakak. Aku hanya terdiam, masih terbayang jelas kejadian memilukan tadi. Kemudian, air mataku pun mulai tak terbendung. Aku menangis sambil memeluk kakak. "Kenapa sih kamu, Dan?" tanya kakakku sambil keheranan. "Iya, kedekatanku dengan Dirga membuat pertemananku dengan Indra dan Fahrul pun semakin renggang. Aku jarang sekali bermain dengan mereka. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamarku sendiri untuk bermain bersama dengan Dirga." Abah pun mulai curiga dengan perubahan sikapku itu. Lalu Abah mengajakku berbicara empat mata. Adik kenapa?" tanya Abah. "Enggak kenapa-kenapa, Abah," balasku. "Kok adik sekarang jarang main sama Indra dan Fahrul? Apa kalian lagi marahan?" "Enggak, Abah, emang pengen main sendiri aja di kamar." "Tapi aneh, Dik. Abah pernah dengar adik ketawa-ketawa sama ngomong sendiri di dalam kamar. Itu adik lagi main sama siapa?" "Ah, sendirian." "Enggak ah, Abah salah dengar kali." Khawatir dengan kondisiku, Abah justru malah memberikan kardus berisi mainanku kepada anak temannya. Abah berharap aku bisa kembali bermain dengan Indra dan Fahrul. Saat itu aku marah besar ketika mengetahui hal itu. Kemudian aku pergi ke kamar Abah dan segera mengacak-ngacak pakaiannya. Dan karena perbuatanku itu, Abah pun menghukumku. Aku dikurung di dalam gudang. Dirga, panggilku. "Dirga, kamu kemana?" sambung. Aku terus memanggilnya untuk menemaniku selama di dalam gudang yang gelap. Sebuah pertanyaan muncul di benakku. Apa yang sudah terjadi padanya? Karena semenjak gambaran itu, Dirga sama sekali belum muncul lagi. Aku selalu pulang lebih awal daripada Akbar. Di rumah hanya ada aku dan ibu. Dan tak lama kemudian, ibu pergi keluar. Kini aku pun sendirian. Aku pun bebas bisa mengobrol dengan Dirga. Kutatap Dirga yang sedang asik melompat-lompat di atas tempat tidur. "Dirga, apa kamu gak bisa mengusir macan itu?" tanyaku. "Macan di rumahmu," balasnya sambil melompat-lompat di atas kasur. "Iya, biar kamu bisa nonton kartun bersamaku. Mengusir sosok hitam di depan sekolahmu saja aku tidak bisa. Apalagi kalau mengusir macan itu," jawab Dirga sambil duduk di sisi tempat tidur. "Apa dia kuat juga?" "Dia yang paling kuat dari semua makhluk yang ada di rumahmu." "Hah? Berarti ada makhluk lain lagi?" "Ada. Ada kakek-kakek di dalam gudang. Dia juga kuat." "Hah? Terus apa lagi, Dirga?" "Di atas kamar mandimu ada wanita berambut panjang." "Kamu udah tahu kan kalau aku paling takut ke kamar mandi, malah ngasih tahu gitu." "Bukannya tadi kamu yang bertanya?" balasnya tanpa rasa bersalah. Dani. Terdengar suara Indra memanggilku dari luar. Mungkin sudah seminggu lebih aku tidak bermain dengannya. Mungkin dia pikir aku marah karena dia pernah menyembunyikan sandalku. Aku pun segera menghampirinya. "Ada apa, Indra?" "Dani, main yuk ke lapangan." "Main apaan sih, Indra?" "Main petak umpet aja yuk." "Hah? Petak umpet lagi?" Enggak, gak mau. "Gak usah takut, Dan, ini kan siang-siang. Lagian, Nek Ipa kan udah gak ada lagi." "Shh, Indra, jangan diomongin. Nanti kalau dia datang gimana?" Iya ya. Yaudah, kamu mau gak?" Ya udah deh, ayo." Akhirnya kami pun bermain. Dan kali ini aku curang. Setiap kali aku kebagian jaga, aku meminta Dirga untuk membuntuti mereka. Jadi aku bisa langsung tahu tempat mereka bersembunyi. "Dani, jangan ngintip dong," protes si Indra. "Iya, Dan, masa bisa langsung cepat ketemu gitu?" tambah si Fahrul. Aku hanya sedikit tersenyum dan berpura-pura polos. "Lagian sembunyinya di situ-situ terus," jawabku sambil mencari alasan. Yaudah, sekarang kamu jaga lagi. Awas loh, jangan ngintip ya, Dan." "Mereka bersembunyi di rumah," bisik Dirga ketika aku sedang mulai berhitung. Aku pun membuka mata, lalu berjalan pulang ke rumah. Dalam hatiku tertawa. Niat mereka untuk mengerjaiku akan gagal. Malah gantian, mereka yang mencariku ke rumah. Dani. Indra memanggilku dari depan rumah. Aku pun menghampirinya. "Kenapa, Indra?" tanyaku. "Curang kamu, Dan. Bukan dicari malah pulang ke rumah," ucap Indra sambil kesal. "Loh, kalian juga sembunyi di dalam rumah kan?" "Hah, kok bisa tahu? Tuh kan curang. Kamu ngintip terus mainnya. Dah,
males main lagi sama Dani, ucap Indra sambil marah. Ya udah, aku juga males main sama kalian. Mereka semua sangat marah dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Sehabis Isya, kami berkumpul di ruang tengah. Aku dan Akbar fokus menonton televisi, sementara Abah dan Ibu duduk di sofa. Gimana Bah rapatnya tadi? Tanya Ibu ke Abah. Aku pun sedikit menguping pembicaraan mereka. Ya rame Bu, balas Abah singkat. Rame gimana Bah? Ya ribut, ada yang setuju, ada juga yang gak setuju. Loh, kok bisa gitu? Kan kasihan Bah. Ya gak tahu tuh Pak RT. Pak RT-nya juga sama, gak mau ngurus. Terus Bah, Pak Ustadz gimana? Kalau Pak Ustadz sih setuju. Ya udah Bah, kita yang bantu ngurus aja. Gimana? Iya Bu, nanti deh mau diomongin ke Pak RT lagi. Aku tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Daripada penasaran, aku lebih memilih menanyakannya ke Dirga. Aku pun segera berlari ke dalam kamar. Dirga, Dirga, panggilku dalam hati. Dan tak lama kemudian, ia pun muncul di hadapanku. Dirga, kamu tahu apa yang terjadi di rumah Pak RT? Tanyaku. Iya, aku ada di sana. Hah, mereka bahas apaan sih? Aku juga kurang ngerti. 40 hari apa ya? Oh, pengajian 40 hari Nek Ipah mungkin. Ah, si nenek tua itu, ucap dari Dirga. Aneh, dia sudah jahat. Kenapa masih didoakan? Ayahmu juga aneh, malah mau membantu mendoakannya. Kami pun lanjut mengobrol sampai Akbar masuk ke dalam kamar. Dan setelah itu, Dirga pun pergi, supaya aku bisa tidur dengan nyaman. Pada malam itu, aku kembali bermimpi. Aku ada di tengah hutan yang lumayan gelap. Suasananya sunyi sekali, tak ada suara sedikit pun. Aku berjalan, menyusuri jalan setapak. Mulai terdengar suara orang yang sedang mengobrol. Entah dari mana, yang jelas suaranya tidak hanya satu, melainkan banyak. Siapa itu? Kata salah satu suara. Anak siapa itu? Tanya suara lain. Suara tanpa wujud itu sepertinya sedang membicarakanku. Bawa saja dia. Jangan, dia ada yang menjaga. Aku pun mulai ketakutan. Hawanya tiba-tiba menjadi lebih pengap. Ditambah, dadaku sudah mulai sesak. Rasanya seperti ada di tengah kerumunan banyak orang. Semakin lama semakin mendekat dan menghimpit badanku. Sini ikut. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menarikku dengan kencang. Dirga, apa itu kamu? Namun sama sekali tidak ada jawaban. Tangan itu terus menarikku. Sampai aku setengah berlari. Setelah agak jauh, genggaman tangan itu pun hilang. Dan kini aku sudah berada di hamparan tanah yang luas dengan cahaya bulan. Di bagian tengahnya ada satu pohon yang sangat besar. Dani, sini. Terdengar suara orang yang memanggilku. Dan asalnya dari pohon besar itu. Aku pun berjalan mendekat ke pohon itu. Hahaha, mau apa kamu kesini? Tanya suara yang terdengar sangat besar dan juga menggema. Aku pun terdiam. Lidah ini berasa keluh setelah mendengar suara yang menyeramkan itu. Jangan macam-macam kamu, ucapnya lagi. Maaf, balasku sambil terbata-bata dengan tubuh yang gemetar. Bukan kamu anak kecil, tapi orang yang di belakangmu. Aku pun menengok ke belakang, tapi tidak terlihat ada siapapun di sana. Kamu tidak akan kuat melawanku. Ada cahaya kuning yang terbang dari belakangku ke arah pohon itu. Dan tiba-tiba terdengar suara benturan yang sangat keras. Dan suaranya semakin mirip dengan suara petasan. Aku pun jongkok, menutup telinga, bahkan menangis. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menarik tanganku, membantuku berdiri, setelah itu memelukku dengan erat. Tubuhnya hangat dan wanginya harum sekali. Dan aku pun menangis dalam pelukannya. Jangan takut, ada nenek, ucapnya pelan. Aku mengusap air mataku. Aku menengadah, menatap wajah orang yang sedang memelukku. Wajah yang tak asing lagi bagiku. Wajah Nek Ipah. Aku terkejut. Wajahnya memang tidak menakutkan ketika terakhir kali aku melihatnya. Namun tetap saja, dia adalah Nek Ipah yang pernah membuatku jatuh pingsan. Aku menepis kedua tangannya, lalu aku mundur dengan perlahan. Ngapain nenek di sini? Pergi, teriakku. Nek Ipah mencoba menghampiriku, tapi aku segera membalikkan badan dan segera berlari menjauh. Aku berlari lumayan kencang, dan aku pun tidak menyadari jika ternyata ada sebuah lubang besar di sana. Hingga aku pun terperosok ke dalam lubang yang sangat gelap. Dan saat terjatuh, ada suara yang menggema. Dani, nenek terpaksa menakutimu.
Aku pun terjatuh semakin dalam. Sampai di suatu titik terlihat cahaya yang sangat terang. Dan ternyata itu adalah cahaya lampu kamarku. Aku bangun dari tempat tidur dan melihat Dirga sudah berdiri di dekat jendela. "Dirga, aku tadi mimpi buruk," sapaku. Ku tatap wajahnya, sangat berbeda sekali. Kulitnya memerah dan matanya melotot. "Dirga, kamu kenapa?" tanyaku. "Kamu bodoh, Dani. Kamu bodoh. Kenapa membawa dia kembali?" Suaranya kali ini berbeda hingga mengagetkanku. Matanya seakan-akan mau keluar ketika menatapku. Apa maksudmu, Dirga?" ucapku sambil gelagapan. "Nenek tua itu," balasnya dengan wajah marah. "Maksudmu Nek Ipah? Dia akan meneror kalian semua." Dan setelah itu Dirga pun menghilang. Hingga akhirnya peringatan dari Dirga pun menjadi kenyataan. Teror kembali lagi. Dan lagi-lagi yang menjadi korbannya adalah Mang Udin dan juga Pak Karya. Cerita teror yang terjadi pada keduanya langsung menghebohkan warga kampung. Pada pagi hari, warga sudah banyak berkumpul di depan rumah Pak RT. Terlihat Mang Udin sedang duduk di teras dengan tubuh berwarna hitam dan bau, seperti habis terjebur ke dalam selokan. Dan ia pun bercerita tentang kejadian semalam. Seperti biasa, malam hari Mang Udin berjualan keliling untuk menjajakan dagangannya. Ia pun berhenti di lapangan belakang depan rumah Nek Ipah. "Mang, beli Mang," panggil seseorang. "Mang, beli Mang," panggilnya lagi. Mang Udin pun segera mencari sumber suara itu. "Di sini Mang," sahut suara itu. "Di sini Mang, di atas," sambutnya. Dan ternyata ada Nek Ipah yang sedang duduk di atas atap. Bukan atap rumahnya, melainkan atap rumah Pak Karya. "Pak Karya? Barusan Pak Karya dibawa ke rumah sakit, Mang," balas salah satu warga. Belum jelas apa yang telah terjadi dengan Pak Karya. Dan Mang Udin pun melanjutkan ceritanya. Melihat kemunculan Nek Ipah, ia pun berteriak sambil berlari meninggalkan dagangannya. Nek Ipah pun tertawa melengking dan terbang mengejar Mang Udin. "Tolong, tolong, ada Nek Ipah, tolong." Mang Udin mencoba berteriak meminta tolong, tapi tak ada satupun warga yang mendengarnya. Ia terus berlari melewati gang yang mengarah ke saluran air. Dan Nek Ipah masih terus mengejarnya sambil tertawa. "Jangan ganggu saya, Nek, jangan." Dan tiba-tiba Mang Udin terjatuh ke dalam saluran air yang hitam pekat. Sementara itu Nek Ipah duduk di pinggir saluran air sambil terus menatap ke arah Mang Udin. "Semalaman saya gak berani keluar dari sana," ucap Mang Udin sambil menutup ceritanya. Dan pada pagi harinya, warga menemukan Mang Udin sedang merengguk di dalam saluran air. Badannya gemetar, kedinginan, dan pakaiannya sudah berubah menjadi hitam. Sebelum Mang Udin ditemukan di saluran air, Pak Karya sudah lebih dulu dibawa ke rumah sakit. Warga belum tahu apa penyebabnya. Yang jelas, istrinya menemukannya sudah tergeletak di kamar mandi dengan pakaian yang basah dan kotor. Pada siang harinya, Pak RT dan beberapa warga menjenguk Pak Karya di rumah sakit. Dan ia pun bercerita tentang kejadian yang menimpanya semalam. Kejadian yang cukup mengerikan. Tadi malam, Pak Karya ingin buang air kecil. Saat membuka pintu kamar mandi, ia melihat lantai keramiknya sudah kotor, penuh dengan lumpur. Ia pun berniat untuk membersihkannya. Namun, air yang ada di dalam bak mandi terlihat sangat keruh sekali. Dan tiba-tiba, pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup. Semilir angin dingin bertiup dari arah pintu. Pak Karya pun panik. Dan dari dalam bak mandi, sedikit demi sedikit muncul sesosok wanita berambut panjang. Anehnya, ia seperti terhipnotis. Sosok itu membelakanginya. Tapi tak lama kemudian, kepalanya berputar pelan sampai mereka saling bertatapan. "Hah, Nek Ipah!" Pak Karya pun kaget dan ketakutan sambil berusaha membuka pintu. Tapi ternyata tak bisa. Pintu seperti terkunci. Nek Ipah pun tertawa. Dalam posisi kepala terbalik, tangannya mulai menempel di dinding. Dan perlahan, ia pun merayap di dinding dan langit-langit kamar mandi. Seperti seekor cicak. Pak Karya pun membalikkan badannya menghadap ke pintu. Ia tidak mengetahui bahwa Nek Ipah sudah berdiri dengan keadaan terbalik dengan kakinya di langit-langit. Dan wajahnya sudah berada tepat di belakang kepala Pak Karya.
Akan seperti apakah nasib Pak Karya? Ceritanya akan bersambung di part selanjutnya, di part 4. Akhirnya, saya Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di channel Raudio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.